Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 12 konsentrasi moneter dalam mata kuliah Ekonomi SDM dan Kependudukan ingin mempresentasikan mengenai topik investasi terhadap anak. Adapun anggota dari kelompok 12 yaitu ada Muhammad Abdurrahman Auf dengan NIM akhir 121 dan saya sendiri Raisa Karina dengan NIM akhir 129 dengan dosen pengampu Dr. Ade Jamal SE MSI. Nah, topik dari materi investasi terhadap anak ini yaitu mulai dari pendahuluan, kualitas dan permintaan terhadap anak, konsep investasi terhadap anak, dan peran ekonomi SDM dan kependudukan dalam investasi terhadap anak. Dan untuk materi pertama ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama kita akan membahas dari pendahuluan. Nah, kata investasi ini bukan hanya merujuk pada keuntungan ekonomi semata, namun kata investasi dapat berupa sebuah konotasi. Nah, misal investasi terhadap badan. Nah, bisa diartikan kita merawat diri untuk mendapatkan penampilan atau look yang lebih menarik, seperti menggunakan skincare, masker, olahraga, dan makan makanan yang bergizi. Selain kata investasi pada penampilan, anak juga dapat diinvestasikan oleh orang tuanya. Hal ini tentu menjadi kontroversi yang menimbulkan banyak pandangan tentang ini. Memang benar, tidak semua orang tua menginvestasikan anaknya. Namun, sebagai orang tua menjadikan anaknya sebagai investasi di masa depan, yang menginginkan anaknya di masa depan itu sukses dan membiayai hidup orang tuanya. Maksud dari tujuan tersebut bahkan sudah negatif untuk sebagian orang tua yang tidak menggunakan anak sebagai investasi, karena itu akan menjadikan beban untuk anak dan anak tidak bisa menikmati hidup di masa kini. Namun di sisi lain, selain dari investasi terhadap anak di dunia, investasi terhadap anak bisa juga merujuk pada kehidupan di akhirat. Nah, namun tetap memberikan investasi materi dan non-materi kepada anak, namun tanpa menuntut hal-hal yang dapat memberatkan anak itu sendiri. Selanjutnya ada kualitas dan permintaan terhadap anak. Di kualitas anak, yaitu angka fertilitas dipengaruhi oleh banyaknya faktor seperti biologi, sosial, psikologi, dan ekonomi yang mempengaruhi perilaku manusia. Nah, pendapatan dan fertilitas ini memang mempunyai hubungan yang positif. Ketika pendapatan meningkat, maka fertilitas akan meningkat pula, begitu juga sebaliknya. Nah, semakin besar pengeluaran untuk pemeliharaan anak, maka semakin tinggi pula kualitas anak, walaupun kualitas anak tidak mempengaruhi moralnya. Kualitas anak memang sangat penting untuk membantu masa depan individu tersebut, dan juga dalam masyarakat secara keseluruhan. Dengan mempunyai kualitas anak yang baik, seperti kemampuan akademik yang baik, keterampilan sosial yang kuat, dan kecerdasan emosional yang tinggi, anak akan mampu menghadapi tantangan untuk mencapai kesuksesan di masa depan individunya. Anak yang berkualitas baik juga berpotensi untuk berkontribusi positif kepada masyarakat sekitar. Anak-anak yang berkualitas baik mampu mengatasi masalah sosial ke depannya, seperti kemiskinan, ketimpangan, dan diskriminasi, serta berperan aktif dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Anak-anak yang berkualitas baik memungkinkan lebih mampu membantu keluarga mereka secara finansial, emosional, dan spiritual. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kualitas anak. Yang pertama itu ada lingkungan keluarga. Lingkungan di rumah ataupun lingkungan keluarga termasuk hubungan antara anggota keluarga, pola asuh, dan dukungan emosional yang dilakukan oleh orang tua sangat mempengaruhi perkembangan anak. Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, stabil, dan mendukung biasanya memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Yang kedua, ada pendidikan dan stimulasi. Nah, akses terhadap pendidikan yang berkualitas seperti buku, mainan, atau kesempatan untuk belajar dan bereksplorasi yang dilakukan oleh anak itu membentuk perkembangan intelektualnya. Stimulasi yang kognitif baik pada masa kanak-kanak dapat membantu pembentukan kemampuan pada anak. Yang ketiga itu ada gizi. Asupan makanan dan pola makanan yang seimbang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik
pada anak. Akses terhadap layanan kesehatan, baik itu vaksin dan perawatan yang tepat juga sangat penting. Karena kekurangan gizi dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan normal pada anak, serta gizi yang cukup mendukung fungsi tubuh dan otak yang optimal, sehingga anak akan berkembang secara maksimal. Selanjutnya, yang keempat itu ada interaksi sosial atau pergaulan. Dalam interaksi dengan teman sebayanya atau lingkungan sekolah dan kemampuan anak untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain itu dapat membantu kemampuan sosial dan emosional pada anak. Interaksi sosial membantu anak belajar untuk beradaptasi, bekerja sama, dan memahami dunianya. Interaksi sosial harus sangat diperhatikan oleh orang tuanya juga, karena jika anak salah bergaul dan tanpa pengawasan dari orang tuanya, hal tersebut akan memberikan dampak yang buruk bagi anak itu sendiri. Selanjutnya ada faktor ekonomi keluarga. Nah, kondisi ekonomi keluarga dapat membatasi atau malah memungkinkan akses anak terhadap sumber daya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Keluarga dengan kondisi ekonomi yang cenderung baik itu dapat memberikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, perawatan, dan lingkungan yang aman. Yang terakhir ada nilai, budaya, dan agama. Nilai-nilai yang diajarkan di rumah dan dalam masyarakat tempat anak tinggal dapat mempengaruhi perilaku, keyakinan, dan pandangan anak di dalam dunianya. Budaya yang ditanamkan di rumah juga dapat membentuk identitas anak dan cara mereka berinteraksi. Serta dengan adanya agama akan memunculkan rasa tanggung jawab kepada anak. Selanjutnya ada permintaan terhadap anak. Bisa kita lihat bahwa pernikahan merupakan salah satu faktor yang paling utama pada permintaan terhadap anak. Karena tanpa adanya pernikahan, angka kelahiran tidak akan bertambah. Pernikahan menjadi langkah pertama untuk mempengaruhi tingkat kelahiran. Walaupun terdapat pasangan yang mempunyai anak dari mengadopsi, itu tidak akan mempengaruhi jumlah permintaan terhadap anak, karena anak tersebut sudah lahir sebelum pernikahan itu terjadi. Nah, namun dapat dilihat bahwa dalam satu dekade ke belakang, tingkat pernikahan justru malah menurun. Hal tersebut terjadi mungkin karena perempuan telah memilih peluang yang besar untuk mengembangkan potensi dirinya. Ditambah lagi, ini perempuan bebas untuk memilih mana arah hidupnya. Faktor lain juga bisa terjadi karena banyak laki-laki yang dalam kondisi ekonominya belum mapan. Selanjutnya ada angka kelahiran di Indonesia dalam 4 dekade. Nah, penurunan angka kelahiran di Indonesia ini terjadi cukup signifikan ya. Penurunan angka kelahiran ini terjadi karena angka pernikahan yang menurun tadi. Nah, dapat dilihat bahwa bahkan dalam 4 dekade saja penurunan angka kelahiran di Indonesia itu mencapai sekitar 30%. Penurunan permintaan anak seperti ini disebabkan karena penurunan angka pernikahan. Bisa dilihat dari status pernikahan yang belum menikah. Terdapat juga faktor yang menghambat untuk memiliki anak di dalam suatu keluarga. Mereka menganggap anak sebagai tanggungan, bahwa dengan mempunyai anak akan hanya meningkatkan pengeluaran saja tanpa mendapat keuntungan apapun. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi permintaan anak menurut Becker pada tahun 1960. Becker mengatakan bahwa permintaan terhadap jumlah anak dianggap sebagai permintaan akan barang-barang dan jasa pada umumnya. Faktor yang mempengaruhi permintaan dan jumlah anak yaitu ada 1, selera, yang kedua ada kualitas anak, yang ketiga ada biaya pemeliharaan, dan yang terakhir keempat ada pendapatan. Nah, di sini selera menjadi faktor utama untuk menentukan jumlah anak. Kemudian yang kedua dan ketiga itu menyambung, yaitu kualitas anak dan biaya pemeliharaan. Jika semakin besar pengeluaran biaya untuk pemeliharaan anak, maka semakin tinggi pula kualitas anak. Terus yang keempat ada pendapatan. Dan menurut Becker, anak bukanlah barang inferior. Jadi kenaikan pendapatan dalam jangka panjang akan meningkatkan jumlah pengeluaran untuk anak-anak. Selanjutnya ada faktor internal keluarga yang mempengaruhi permintaan terhadap anak. Yang pertama itu ada usia. Semakin bertambahnya usia wanita maupun laki-laki dalam sebuah pasangan, maka peluang yang ada untuk menambah atau mempunyai anak akan lebih kecil dibandingkan pada pasangan suami istri usianya masih terbilang muda.
karena faktor kesehatan dan lain sebagainya. Namun di sisi lain terdapat juga pasangan yang muda yang belum ingin mempunyai anak karena mereka menganggap dirinya belum cukup usia atau cukup mental untuk memiliki anak. Nah, selanjutnya yang kedua ada tingkat pendidikan. Suami dan istri yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi itu cenderung memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang perencanaan keluarganya, termasuk pengetahuan tentang kontrasepsi, kesehatan reproduksi, kehamilan, dan kebutuhan perawatan, serta tentang pendidikan untuk anak ke depannya. Mereka mungkin lebih cenderung membuat keputusan untuk mempertimbangkan tentang jumlah anak yang mereka inginkan dan kapan waktu yang tepat untuk memiliki anak. Maka tak jarang jika melihat seseorang dengan pendidikan terakhir yang cenderung rendah itu memiliki anak yang lebih banyak. Selanjutnya yang ketiga itu ada jenis pekerjaan istri. Beberapa wanita merasa untuk mengejar karir yang lebih ambisius untuk memiliki prestis yang lebih tinggi dalam pekerjaan mereka. Ini bisa mempengaruhi kebutuhan atau keputusan mereka tentang jumlah anak yang mereka miliki. Yang mana dengan pekerjaan yang mereka miliki atau jam kerja yang panjang dan tidak teratur mungkin membuatnya sulit sebagai istri dan ibu untuk menemukan waktu yang cukup untuk merawat anak-anaknya. Sebaliknya, jika istri hanya menjadi ibu rumah tangga, maka pekerjaan yang dilakukan lebih fleksibel, yang memungkinkan membuatnya lebih mudah untuk memiliki tanggung jawab sebagai orang tua. Selanjutnya ada status bekerja suami. Status pekerjaan suami yang stabil dapat memberikan rasa aman bagi istri untuk memiliki lebih banyak anak ataupun memiliki anak. Hal ini karena mereka yakin bahwa kebutuhan anak-anak mereka dapat terpenuhi dengan baik. Sebaliknya, suami yang tidak memiliki pekerjaan untuk memiliki penghasilan yang tidak stabil memungkinkan akan menunda atau membatasi jumlah anak ataupun bahkan tidak memiliki anak. Hal tersebut karena mereka khawatir tidak mampu memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Selanjutnya ada jenis kelamin anak. Nah, ada kemungkinan bahwa beberapa pasangan memiliki preferensi tertentu tentang jenis kelamin anak yang mereka inginkan. Misalnya dalam beberapa budaya tertentu itu memiliki jenis kelamin anak yang diinginkan, entah itu laki-laki maupun perempuan yang dianggap penting atau diharapkan. Nah, harapan tersebut untuk memiliki anak dengan jenis kelamin tertentu juga mempengaruhi keputusan pasangan tentang berapa banyak anak yang diinginkan. Seperti contoh pasangan yang sudah memiliki 2 anak dengan jenis kelamin yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan, cenderung tidak akan menambah jumlah anak lagi dibandingkan dengan pasangan yang memiliki 2 anak namun dengan jenis kelamin yang sama, laki-laki dan laki-laki maupun perempuan dan perempuan. Selanjutnya yang terakhir ada pendapatan rumah tangga. Pendapatan yang lebih tinggi juga dapat memungkinkan pasangan untuk memiliki gaya hidup yang lebih nyaman, termasuk memiliki ruang dan sumber daya yang cukup untuk menambah anggota keluarga tanpa mengalami kesulitan finansial dan psikologis. Sebaliknya, pasangan dengan pendapatan yang lebih rendah mungkin merasa lebih tertekan secara finansial dan lebih memperhitungkan sebelum memutuskan untuk memiliki anak yang lebih baik. Selanjutnya ada investasi terhadap anak. Nah, investasi terhadap anak di sini merupakan sebuah komitmen yang bersifat jangka panjang yang dijalankan oleh orang tua dengan tujuan memberikan dukungan optimal terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak mereka. Investasi ini meliputi berbagai aspek kehidupan anak, baik itu dalam bentuk dukungan finansial maupun non-finansial, materi maupun non-materi. Dengan fokus orang tua pada pendidikan, kesehatan, waktu, perhatian, serta pengembangan bakat dan keterampilan yang dimiliki oleh anak. Orang tua melakukan investasi ini untuk memastikan anak-anak mereka memiliki pendirian yang kokoh untuk mencapai potensi terbaik di masa depan. Orang tua dapat membantu anaknya mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi kesulitan dan meraih kesuksesan dalam kehidupannya dengan memberikan sumber daya yang memadai dan perhatian yang cukup. Investasi terhadap anak lebih baik dimulai sedini mungkin, karena semakin dini orang tua memulai, semakin banyak waktu yang dimiliki anak untuk berkembang dan mencapai potensinya. Orang tua juga perlu menetapkan tujuan yang jelas untuk investasi terhadap anak, sehingga mereka dapat memilih jalan yang tepat ke depannya.
Oleh karena itu, intinya investasi pada anak tidak hanya memberikan sesuatu saat ini, tetapi juga mempersiapkan anak untuk masa depan yang lebih baik. Selanjutnya ada manfaat investasi terhadap anak. Yang pertama itu ada membantu anak mencapai kemandirian finansial. Investasi dalam pendidikan dan pengembangan diri anak adalah kunci untuk membantu pintu kesempatan di masa depan. Membantu mereka mendapat pekerjaan yang lebih baik dan mencapai kemandirian finansial. Dengan pendidikan yang berkualitas, anak-anak dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bersaing di masa depan saat bekerja. Serta mengembangkan kemampuan pribadi yang penting untuk mencapai tujuan hidup mereka. Ini bukan hanya tentang aspek finansial, tetapi juga tentang membantu anak-anak menjadi individu yang mandiri, percaya diri, dan berkontribusi terhadap masyarakat. Yang kedua ada meningkatkan kualitas hidup anak. Investasi dalam kesehatan dan kesejahteraan anak merupakan langkah penting dalam memastikan pertumbuhan yang sehat dan bahagia. Dengan memberikan perhatian yang memadai terhadap aspek kesehatan dan fisik serta mental anak, kita tidak hanya membantu mereka menjaga kondisi tubuh yang prima, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk kesejahteraan emosional mereka. Hal ini tidak hanya berdampak pada kebahagiaan individu, tapi juga akan berdampak pada interaksi sosial mereka, produktivitas, dan kualitas hubungan interpersonal. Dengan demikian, investasi dalam kesehatan dan kesejahteraan emosional anak bukan hanya tentang menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi anak secara langsung, tetapi juga menentukan dan membentuk masyarakat yang lebih berbudaya dan peduli terhadap kesejahteraan. Yang ketiga itu memperkuat hubungan antara orang tua dan anak. Melibatkan interaksi dan komunikasi yang intensif antara orang tua dan anak merupakan salah satu aspek penting dari investasi tersebut. Ketika orang tua secara aktif terlibat dalam kehidupan anak-anak mereka, baik itu dalam pendidikan, pengembangan keterampilan, atau pemahaman akan kebutuhan dan keinginan mereka, atau bahkan pergaulan, maka hubungan antara orang tua dan anak itu menjadi lebih kuat. Komunikasi yang terbuka dan mendalam memungkinkan kedua belah pihak untuk saling memahami, membangun rasa, dan percaya satu sama lain, serta memperkuat ikatan emosional di antaranya. Dengan demikian, interaksi dan komunikasi yang intensif antara orang tua dan anak bukan hanya merupakan bagian dari proses investasi, tapi juga merupakan fondasi yang vital dalam membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan di dalam keluarga. Yang terakhir itu ada memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak. Ketika anak sudah merasa aman dan nyaman dalam lingkungan mereka, ini akan menciptakan landasan yang stabil bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka. Perasaan aman dan nyaman dan memberikan mereka kepercayaan diri untuk meraba dunia serta mengambil risiko yang dibutuhkan untuk tumbuh. Anak-anak dapat fokus sepenuhnya pada peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman baru. Mereka merasa lebih berdaya untuk mengeksplorasi minat mereka, pengembangan bakat dan ilmu mereka, dan mengejar impian mereka tanpa adanya hambatan psikologis. Dengan demikian, ketika anak merasa aman dan nyaman, mereka memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk meraih potensi maksimal mereka dan mencapai kesuksesan pribadi dan akademik ke depannya nanti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raisa. Baik, selanjutnya itu adalah bentuk-bentuk dari konsep investasi anak. Jadi, pada dasarnya konsep investasi anak ini tidak hanya sebatas finansial, tetapi juga mencakup berbagai aspek yang bertujuan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang cerah, terutama dalam menanamkan kebiasaan keuangan yang sehat. Nantinya terdapat investasi pendidikan, investasi kesehatan, investasi pengalaman, dan investasi emosional di dalamnya. Dengan fondasi awalnya itu kebiasaan keuangan yang sehat ini maksudnya mengajarkan tentang nilai uang. Jadi sejak dini ajarkan anak tentang konsep mencari uang, membelanjakan, menabung, dan menyumbang. Ini membantu mereka memahami nilai uang dan pentingnya mengelola keuangan yang baik. Terus juga menabung dan membuat anggaran. Terus dari investasi pendidikan itu juga perlu dipertimbangkan dalam hal menabung, khususnya biaya pendidikan masa depan anak seperti kuliah, mengalokasikan dana untuk biaya sekolah, buku, dan kursus tambahan. Terus juga ada investasi kesehatan.
Nah, itu juga masuk dalam pertimbangan asuransi kesehatan untuk melindungi anak dari biaya medis yang tidak terduga. Selain itu juga memberikan asupan gizi kepada anak dalam bentuk investasi terhadap anak dengan perkembangan yang baik ke depannya. Terus juga investasi pengalaman, mengajak anak untuk berlibur, mengunjungi museum, mencoba hobi baru, dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Dan investasi emosional, ini seperti meluangkan waktu bersama anak, dengarkan mereka dengan sesama, dan memberikan dukungan emosional. Nah, ini semua dilakukan atas dasar menanamkan kebiasaan keuangan yang sehat, baik itu dari orang tua maupun untuk anak-anak mereka di masa depan. Selanjutnya, ekonomi, SDM, dan kependudukan dalam investasi terhadap anak. Nah, terdapat pengaruh ekonomi, SDM, dan kependudukan pada investasi terhadap anak. Dari sisi ekonomi, SDM, dan demografi atau kependudukan. Nah, dari sisi ekonomi, perekonomian yang kuat memungkinkan suatu negara untuk berinvestasi lebih banyak dalam pendidikan dan layanan kesehatan untuk anak-anak. Nah, hal ini dapat menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil dan sehat di masa depan. Nah, jadi kondisi ekonomi suatu negara atau wilayah memiliki pengaruh besar terhadap investasi anak. Nah, negara dengan ekonomi yang stabil dan berkembang cenderung memiliki lebih banyak sumber daya untuk mengalokasikan pada pendidikan, kesehatan, dan pelindungan anak. Dan sebaliknya, ketidakstabilan ekonomi bisa membatasi akses anak-anak terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan ekonomi. Selanjutnya dari sisi SDM, investasi dalam pendidikan dan pelatihan SDM dapat membuka pintu bagi generasi masa depan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial. Nah, ini maksudnya adalah anak-anak yang memiliki akses terhadap pendidikan yang baik dan pelatihan berkualitas memiliki peluang yang lebih baik untuk berhasil di masa depan. Terus juga dari sisi demografi, struktur dan pertumbuhan penduduk juga berdampak pada investasi anak. Negara dengan populasi muda yang besar memerlukan investasi yang signifikan dalam pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja agar dapat mengakomodasi pertumbuhan populasi tersebut. Nah, tetapi pertimbangan ini mengenai keseimbangan antara jumlah anak dan sumber daya yang tersedia juga menjadi pertimbangan yang penting. Next slide. Nah, di sini juga terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi investasi terhadap anak dari sisi internal dan eksternal. Dari sisi eksternal terdapat kesehatan dan gizi. Nah, kesehatan dan gizi yang baik merupakan fondasi penting bagi perkembangan anak yang optimal. Nah, anak yang sehat dan bergizi akan lebih siap untuk belajar dan mencapai potensi terbaiknya. Terus juga pendidikan, dengan pendidikan merupakan kunci untuk membuka peluang bagi anak di masa depan. Nah, investasi dalam pendidikan yang berkualitas dapat membantu anak untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendorong atau mendapatkan pekerjaan yang baik dan berkontribusi pada masyarakat. Lalu pengasuhan dan stimulasi. Nah, dari pengasuhan dan stimulasi yang tepat dari orang tua dan pengasuh ini memainkan peran penting dari pengasuhan dan stimulasi ini memainkan peran penting dalam perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak. Nah, orang tua dan pengasuh yang terlibat aktif dalam pengasuhan anak ini dapat membantu anak tumbuh menjadi individu yang cerdas, mandiri, dan bertanggung jawab. Juga ada keamanan dan kesejahteraan ini dari anak-anak yang membutuhkan lingkungan yang aman dan sejahtera untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Nah, hal ini termasuk terbebas dari kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi. Terus dari sisi eksternal terdapat keadaan ekonomi ini seperti keadaan ekonomi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan ini dapat mempengaruhi akses anak terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan lainnya. Nah, keluarga yang memiliki pendapatan yang cukup akan lebih mampu untuk berinvestasi dalam pendidikan dan kesejahteraan anak mereka. Dari kebijakan pemerintah, ini yang berpihak pada anak seperti program pendidikan gratis, layanan kesehatan yang terjangkau, dan perlindungan anak dapat mendorong investasi terhadap anak. Lalu norma dan nilai budaya. Nah, di masyarakat ini dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap anak dan pentingnya investasi terhadap anak. Nah, masyarakat yang menghargai anak dan pendidikan akan lebih terdorong untuk berinvestasi pada anak-anak mereka. Nah, ini ada contoh kebijakan dari pemerintah untuk mendukung investasi pada anak. Ada 3 utama, yaitu program bantuan operasional sekolah atau BOS, memberikan dana kepada sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan akses yang lebih luas bagi anak-anak. Lalu ada program
Kartu Indonesia Pintar atau KIP memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa dari keluarga miskin dan rentan. Dan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN memberikan jaminan kesehatan pada seluruh rakyat Indonesia termasuk anak-anak. Next slide. Nah, ada kaitan investasi terhadap anak dengan moneter. Nah, jadi interpretasi investasi anak dalam konteks ekonomi moneter melibatkan pemahaman tentang bagaimana kebijakan moneter seperti suku bunga, inflasi, dan stabilitas mata uang dapat mempengaruhi investasi pada anak. Nah, seperti suku bunga ini, jika terjadi penurunan suku bunga, mungkin mendorong orang tua untuk mengambil pinjaman untuk investasi dalam pendidikan anak-anak mereka, karena biaya pinjaman menjadi lebih rendah. Nah, sebaliknya, kenaikan suku bunga dapat membuat investasi seperti pendidikan atau tabungan pendidikan menjadi lebih mahal. Lalu inflasi, nah jika tingkat inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli uang, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemampuan orang tua untuk berinvestasi dalam pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak-anak. Lalu ada nilai tukar. Nah, fluktuasi yang signifikan dalam nilai tukar dapat menyebabkan ketidakpastian dalam perencanaan keuangan yang mungkin menghambat kemampuan orang tua untuk mengalokasikan sumber daya secara tepat pada pendidikan dan kesejahteraan anak-anak. Nah, dari tiga utama kebijakan moneter ini memiliki dampak yang signifikan pada kemampuan orang tua untuk berinvestasi dalam masa depan anak-anak mereka melalui pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. Next slide. Adapun kesimpulan dari presentasi investasi terhadap anak ini yaitu penting untuk mengimbangi investasi material dan spiritual dengan memberikan perhatian yang menyeluruh terhadap anak-anak. Investasi seharusnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial di masa depan, tetapi juga pada pengembangan menyeluruh anak-anak dalam segala aspek kehidupan mereka. Ini termasuk memberikan pendidikan yang bermakna, perhatian terhadap kesejahteraan fisik dan mental mereka, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan positif mereka. Nah, ini tidak hanya tentang menciptakan individu yang sukses secara materi, tetapi tentang menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan. Nah, sekian presentasi dari kelompok 12 terkait investasi terhadap anak. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.